Yes, berterima kasih kembali kepada Anda semua. Sampai detik ini, sampai saat ini, Anda masih mau mengupdate berita kripto ya melalui YouTube channel Crypto Daily Indonesia. Kembali hari ini saya akan ungkapkan beberapa fakta menarik yang dimana ada beberapa prediksi analis kripto dari CNBC itu sendiri memperkirakan bahwa ETF Bitcoin Spot akan disetujui di musim gugur yang akan datang ini. Musim gugurnya kapan? Jadi musim gugur itu di kisaran kalau bagian utara ya, negara bagian utara sana, musim gugur itu terkena di kisaran dari bulan September yang besok ini teman-teman sampai di akhir November, kisaran seperti itu. Maka ya analis ini menyampaikan bahwa kemungkinan besar ya SEC akan menyetujui ETF Bitcoin Spot. Karena kenapa dia katakan demikian? Dilihat dari sisi yang dimana baru-baru ini Grayscale memenangkan tuntutan terhadap SEC di pengadilan Amerika Serikat sana. Baik, sebelum kita melihat berita tersebut, mari kita sama-sama melihat ya di sini pergerakan terbaru dari Bitcoinnya dalam time frame daily. Dan ternyata kalau teman-teman melihat dalam time frame satu harian, nah di sini ya sangat jelas dalam lilin bullish yang cukup tinggi ini. Nah ini terjadi di tanggal 29 Agustus yang lalu, yang dimana di hari itu teman-teman di tanggal 29 tersebut, yang dimana di situ Grayscale memenangkan tuntutan SEC di pengadilan Amerika Serikat sana sehingga mengakibatkan kenaikan Bitcoin hampir 7% di hari tersebut. Dan saat ini semenjak ya dari tanggal 29 di hari kemarin di tanggal 30 Agustus itu performa Bitcoin semakin mengalami pelemahan lagi. Artinya apa? Di sini para pelaku pasar mulai ragu ya, para paus itu yang mungkin mendapatkan keuntungan dari Grayscale, yang dimana ada sebagian paus kalau teman-teman aktif di Twitter, di situ kami menginformasikan bahwa sebagian dana besar masuk ya awal-awal sebelum yang dimana di sini Grayscale menang dalam pengumuman tersebut. Paus itu masuk kisaran ratusan juta US dollar teman-teman. Kemudian ternyata di tanggal 30 terjadi lilin bearish yang kemudian hari ini masih sementara berlangsung untuk lilin tanggal 31 Agustus. Kita tunggu di esokan harinya apakah memang lilin akan terbentuk bullish atau bearish. Menurut perspektif saya pribadi mungkin bisa jadi ini akan terjadi lilin bearish yang cukup kecil ya. Untuk candlenya itu cukup kecil teman-teman semua. Nah di sini ada beberapa analis juga mengungkapkan kemungkinan Bitcoin ini akan terkoreksi dulu ya. Menurut saya seperti ini teman-teman ya, kurang lebih chartnya nanti akan terjadi lilinnya ya, kurang lebih akan terjadi koreksi lagi mungkin di area 26 ribuan mendekati 25 ribu sebelum nantinya Bitcoin di akhir tahun 2023 ini ya kemungkinan besar teman-teman menurut saya pribadi bisa menyentuh di area titik resisten yang ini di area 30 ribuan lah ya, mendekati di area tersebut untuk si Bitcoinnya di akhir tahun 2023. Baik, tanpa berlama-lama, di sini saya akan tunjukkan kepada Anda CNBC, satu analis ya dari CNBC itu sendiri mengungkapkan prediksi dia bahwa ETF Bitcoin Spot akan disetujui. Next, CNBC memperkirakan semua ETF Bitcoin Spot akan disetujui pada musim gugur ini. Musim gugurnya ya seperti apa yang sampaikan tadi dari bulan September sampai akhir November yang akan datang teman-teman semua. Ada beberapa aplikasi ETF Bitcoin Spot yang saat ini menunggu persetujuan dari US SEC, meskipun SEC sejauh ini sangat ketat dalam mengajukan permohonan. Ada titik terang di ujung terowongan. Artinya titik terang apa? Karena dilihat baru-baru ini Grayscale menang ya. Karena pengadilan Washington membatalkan SEC yang memblokir permohonan persetujuan Grayscale untuk Bitcoin Spot. Keputusan tersebut membuka jalan bagi aplikasi ETF Bitcoin Spot lainnya untuk disetujui. Dan analis CNBC memperkirakan bahwa semua aplikasi tersebut akan disetujui pada musim gugur ini. Coba tulis opini Anda di kolom komentar teman-teman. Bagaimana menurut Anda dengan analis CNBC ini? Dia mengungkapkan di musim gugur yang akan datang ini bahwa ETF Bitcoin Spot yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat ini, manajemen aset perusahaan besar di Amerika Serikat akan disetujui atau tidak. Coba kalian tulis opini Anda di kolom komentar di bawah. Ya, di sini namanya kita melihat ya analis dari CNBC yaitu Bob Pisani dari CNBC mengakui bahwa persetujuan atas permohonan ini semuanya bergantung pada SEC. Tentu benar bahwa ini semua tergantung dari ketua SEC yaitu Gary Gensler. Ketua SEC Gary Gensler telah secara aktif memperjuangkan persetujuan ETF dan kripto Bitcoin Spot saat ini. Mengenai keputusan kemarin oleh panel 3 hakim di Washington untuk membatalkan SEC memblokir permohonan Grayscale, SEC harus lebih dahulu memutuskan dalam waktu 45 hari apakah akan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Nah di sini SEC
diberikan waktu kisaran 45 hari. Apakah memang akan mereka melakukan banding? Sampai saat ini belum ada informasi yang didapat. SEC itu akan mengajukan bandingnya butuh 45 hari. Jika ya waktu yang diberikan 45 hari SEC tidak melakukan banding, bahwa SEC benar-benar sudah kalah ya atas tuntutannya tersebut terhadap Grayscale, kawan-kawan. Next, akankah aplikasi ETF Bitcoin Spot tertunda mendapat persetujuan? Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi investor retail, investor institusional ya, teman-teman semua seperti kita investor retail, kita menunggu saja momentum ini, teman-teman semua ya. Kita menunggu momentum yang dimana apakah SEC menyetujui hal tersebut. Nah, di situ kita bisa mengambil peluang apakah kita akan short atau long ya, teman-teman semua. Makanya penting untuk Anda pantau terus video-video kami, pantau terus di Twitter ya, melalui beberapa pemerintahan internasional, bagaimana keadaan terbaru dari ETF Bitcoin Spot, apakah memang disetujui ya atau bagaimana. Next up, selain itu, sementara SEC menunggu potensi banding, ada beberapa aplikasi ETF Bitcoin Spot lainnya yang menunggu persetujuan. Ini termasuk aplikasi dari BlackRock, Bitwise ya, dan lembaga keuangan lainnya seperti Fidelity Investment, kemudian juga Wisdom Tree, kemudian juga R-Invest, teman-teman ya, dan beberapa perusahaan besar lainnya sementara menunggu persetujuan dari SEC seperti apa yang mereka ajukan, yaitu ETF Bitcoin Spot. SEC berada di persimpangan jalan mengenai masa depan Bitcoin dan kripto, teman-teman semua. Tentu memang masa depan kripto ini memang itu tergantung dari SEC itu sendiri, teman-teman ya. Karena di dunia ini ya, di dunia kripto memang masih tergantung SEC ya, sangat besar pengaruhnya Amerika Serikat terhadap kripto, teman-teman. So makanya kenapa para analis selalu melihat berita-berita berasal dari Amerika Serikat. Pisani yakin masa depan ini akhirnya akan ditentukan pada musim gugur ini. Apakah SEC menggandakan keputusan mereka dengan mengajukan banding atau membatalkan untuk mengizinkan semua permohonan lolos masih menjadi perdebatan. Tentu itu masih menjadi perdebatan dalam beberapa hari terakhir, dalam beberapa minggu terakhir, dalam beberapa bulan terakhir. Bagaimana tanggapan SEC, bagaimana nanti keputusan SEC terhadap ETF Bitcoin Spot yang diajukan oleh banyak perusahaan ini. Pendirian ketua SEC Gary Gensler sudah jelas, namun dia juga menduduki kursi panas. Ada beberapa orang di pemerintahan Amerika Serikat, termasuk anggota Kongres Amerika Serikat Warren Davidson dari Ohio, yang secara terbuka ingin Gensler keluar ya, seperti apa yang kami ungkapkan juga di video sebelum ini, yang dimana di situ ya kami sampaikan beberapa anggota Kongres yang salah satunya itu Warren Davidson itu menginginkan Gary Gensler ini dipecat. Selain itu, ada beberapa anggota Kongres yang mendukung masa depan kripto, tidak hanya Bitcoin, seperti anggota Kongres Amerika Serikat yaitu Patrick McHenry dengan stablecoin. Jadi Patrick McHenry ini ya salah satu anggota Kongres Amerika Serikat itu, dia bukan hanya mendukung Bitcoin tetapi mendukung stablecoin. Dapat dibenarkan bahwa SEC akan mengambil keputusan pada musim gugur ini. Ya, jadi analis ini mengungkapkan kemungkinan besar keputusan SEC akan diungkapkan, dan analis ini juga yang berasal dari CNBC ini mengungkapkan bahwa kemungkinan dari SEC itu sendiri akan menyetujui ETF Bitcoin Spot yang diajukan banyak perusahaan ini, dan banding mereka akan jatuh tempo pada bulan Oktober. Namun keputusan CNBC kemarin menjadi pertanda baik bagi masa depan Bitcoin dan aplikasi ETF Bitcoin Spot yang tertunda. Intinya di berita kali ini perlu teman-teman ketahui, perlu waspadai, yang dimana di musim gugurnya akan datang, kita tunggu saja dari bulan September sampai bulan November akhir, apakah memang SEC, dan banyak juga berita beredar, jadi SEC itu akan mengumumkan di awal tahun 2024. Tetapi tentu kita tunggu saja berita-berita updatean terbaru di industri kripto yang akan datang, kawan-kawan. Maka dari itu, bagi diri Anda yang belum terlibat di Crypto Daily Indonesia, saya sarankan untuk Anda terlibat dalam Crypto Daily Indonesia. Ini gratis, teman-teman semua, tidak pungut biaya. Ikuti kami di YouTube, ikuti kami di Twitter. Cukup sekian saya pikir. Dengan Sofyan di sini, sampai jumpa video besar berikutnya. See you, bye-bye.